Ketemu lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran. Sekarang mengenai soal-soal titik stasioner, fungsi naik dan turun, fungsi trigonometri untuk kelas 12 IPA, Matematika Peminatan. Andaikan kamu berkata seperti ini, aduh capek sekali ini ya, susah sekali ini matematika, bosen. Nah, hati-hati ya. Ibu ambil perumpamaan lagi nih, dengarkan nih nasihat ibu nih. Misal ya, seorang petani ketika dia sudah memulai menanam, menabur benih, tumbuh, tiba-tiba datang gangguan ya, datang hama atau ya binatang gangguan lah, hama begitu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia tinggalkan? Kalau dia tinggalkan hancurlah ya, betul nggak? Hancur, dia tidak akan panen. Tapi dia berjuang, berusaha, dia basmi itu semua halangan-halangan, dia basmi itu hama-hama sampai musnah semuanya dan akhirnya pertaniannya selamat dan nanti pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Sama seperti kamu udah memulai pendidikan studi sampai SMA, memulai belajar matematika, tiba-tiba aduh capek mau berhenti itu adalah hama. Hama itu ya, datang hama, basmi itu semua, rasa malas, rasa enggan, akhirnya ingin berhenti dan ingin meninggalkan, dibasmi supaya kamu tidak berhenti sampai di sini, tapi terus dan terus. Akhirnya menghasilkan hasil yang baik. Tetap semangat ya. Yuk kita mulai. Diketahui sebuah fungsi Y sama dengan fx. Kalau kita lihat misalkan nih ada fungsi ya, naik, turun. Fungsi yang naik ya, gradien yang miring ke kanan positif. Sudah Ibu jelaskan ya, di sini misalkan ada sebuah titik. Misalkan miring ke kanan. Cari aja misalkan di sini 2,2, 8,2. Miring ke kanan, gradien garisnya pasti apa? Positif. Yang miring ke kiri, gradiennya pasti negatif. Positif, negatif. Di titik baliknya ada garis singgung juga. Nah, datar. Namanya datar, nggak miring, nggak ada kemiringan. Gradiennya 0. Gradien adalah dy dx atau y aksen atau f aksen x. Sama dengan 0 jika di titik balik. Bisa di maksimum, bisa di minimum, bisa di belok. Ya. Kalau garis singgung, ini kalau misalkan kurvanya naik, semua garis singgungnya kan miring ke kanan nih. Gradiennya positif. Gradien M, F aksen, Y aksen sama ya. Lebih dari 0, positif. Yang miring ke kiri, yang turun, M kurang dari 0. Y aksen kurang dari 0. F aksen kurang dari 0. Sama, negatif tuh artinya. Perubahan dari positif ke negatif itu ada titik stasioner namanya titik balik maksimum. Kalau yang minimum perubahan gradiennya dari negatif ke positif. Kalau yang titik belok ya, begini, turun, biasanya kan naik. Kalau ini enggak, turun, sampai sini dia belok. Ulangi, bentar. Turun, dia belok. Dia di sini enggak ada perubahan gradien. Kalau turun dia negatif gradiennya,
Yang di sini tetap negatif. Jadi ini namanya di sini titik belok. Titik belok sama, syaratnya kan ini kan kemiringannya datar. Y aksen sama dengan 0. Kalau yang ini naik. Naik, tidak turun tapi naik, belok, naik lagi. Tidak ada perubahan gradien. Ini gradiennya positif, lalu ke positif lagi. Ya, kita mulai saja dengan soal. Tentukan titik balik maksimum dan minimum dari Y sama dengan sin 2X untuk interval 0, 360 di antara. Titik stasioner yang Ibu jelaskan tadi berarti Y aksen harus 0. Y-nya ini ya, Y aksennya sekarang. Sin 2X turunannya cos 2X. Dikali 2, betul. Dari mana 2? 2X turunkan lagi. Jadi Y aksen sama dengan 2 cos 2X. Bagus. Itu Y aksen, baru Y aksen. Titik balik, syaratnya, titik stasioner, syaratnya, Y aksen harus 0. Nanti Y aksen ini ganti sama 0. 2 cos 2X ganti 0 nih. Ini ganti aja sama 0 ya. Ini sama nih, ini main F aksen X. Nah, kita mencari nilai X-nya kan. Nah, ini ada angka 2 nih. Bagi aja 2. Cos 2X sama dengan 0. Gitu. Cos berapa yang 0? Ayo, grafik sin cos. Cos 90. Bagus, 0. Cos 270, 0. Lihat lagi nanti grafiknya ya. 90 nih. Jadi, cos berapa yang 0? Berarti 2X-nya harus yang tadi. Harus 90. 2X-nya harus 270. 2X-nya harus 90 ya. 2X-nya harus 270. 2X sama dengan 90, jangan lupa pakai perioda, plus K kali 360, cari X kan, bagi 2 semuanya, bagi 2, bagi 2. Bagi 2, 180, salah satu ya. Biasa, K-nya 0, 45, K-nya 1, 180 tambah 45, 225. Yang kedua, ya, cos berapa yang 0? Cos 270. Jadi 2X-nya 270. Plus K kali 360 bagi 2. 135 plus K kali 180. K-nya 0, 135. K-nya 1, 315. Ini baru absisnya nih. X, 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 X. Pertanyaannya titik balik. Bentar, kalau ini pakai turunan kedua. Nah, ini. Kalau mencari titik balik, kita tadi baru peroleh X, 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 X yang tadi kita peroleh. X-nya 45, 135, 225, 315. Ya, gitu. Kita lihat. Kita masukkan saja mencari titik stasioner kan? Cari titik stasioner, masukkan ke, jangan ke Y aksen. Y aksen kan gradien. Kita cari titik stasioner. Berarti ada di grafik. Ada di grafik. Masukkan ke Y. Sin 2X kan? Sin 2X, sin 2 kali 45, sin 90. 1, bayangkan sama kamu ya grafiknya. Jadi 45 derajat, 1.
Jika X-nya 45 derajat, Y-nya 1. Jadi titik 45 derajat, 1 itu titik stasioner, titik balik. Maksimum minimumnya kita belum tahu ya. Untuk X 135, masukkan. Fungsinya apa tadi? Y sama dengan sin 2X. 2 kali 135. 270. Sin 270. Bayangkan grafiknya. Min 1. Ya. X-nya 135, Y-nya min 1. Titik stasioner. Yang ketiga. 225. Y-nya apa tadi? Sama dengan sin 2X. 2 kali 225. 450. Kurangi 360. Sama saja dengan sin 90. Ya. Sin 90 sama dengan 1. Gitu. Jadi X-nya 225, Y-nya 1. 225 derajat, 1. Jelas? Nah, ini titik stasioner juga. Untuk X-nya 315, apa grafiknya? Y sama dengan sin 2X gitu. Sin 2 kali 315. Sin 630. Kurangi 360. Berarti sin 270. Kurangi 360 ya. Sama dengan sin 270 sama dengan min 1. X-nya 315, Y-nya min 1. Ini titik balik, titik balik, titik balik, titik balik, titik balik. Mana yang maksimum, mana yang minimum? Tinggal dilihat saja. Ini 1 dengan min 1. Nah, yang ini 45 derajat, 1 titik balik maksimum. 225 derajat, 1 titik balik maksimum. 135 derajat, min 1 minimum. 315 derajat, min 1 minimum. Batasnya tadi 0 derajat dan 360 derajat ya, Kak. Tapi tadi 0 derajat nggak ikut serta di antara. Kalau misalkan 0 derajatnya ikut, kita batasnya harus diperiksa juga. 0 derajat berapa? 360 derajat berapa? Tapi ini nggak perlu intervalnya dibatasi. 0-nya nggak ikut, 360-nya juga nggak ikut ya. Inilah grafik Y sama dengan apa? Sin 2X. Y sama dengan sin 2X. Titik balik maksimumnya 45 derajat, 1. 225 derajat nih, 1. Ini 1 nih. Minimum 135 derajat, min 1. Ini min 1. Ini 135. Minimum 315 derajat, min 1. Ini grafik apa ini? Y sama dengan dari sini. Sin 2X. Ya. Ya, bagus. Nah, ternyata jenis titik balik ya selain yang tadi, jenis titik balik selain yang tadi, cara yang tadi, yang tadi itu caranya X-nya dimasukkan ke Y, cari yang Y-nya, nilai, Y itu nilai ya. Ordinatnya ordinat. Kalau X absis. Kalau X sama Y titik koordinat. Turunan kedua nih sekarang.
Cara lain dicek dengan turunan kedua. Turunan kedua itu, turunan pertama diturunkan lagi, gitu. Boleh pakai cara ini. Ini ya. Jika turunan keduanya negatif, jangan salah ini turunan kedua ya. Titik balik maksimum. Turunan kedua ini bukan turunan pertama. Turunan keduanya positif, itu titik balik minimum, gitu. Boleh kamu cek. Nah, ya. Soal yang tadi yang Y sama dengan sin 2X. Turunan pertamanya ini. Y aksen 2 cos 2X. Turunan kedua, turunkan lagi. 2 kali gitu. Turunan cos 2X. Turunan cos 2X. Min sin 2X kali 2. Nah, jadi min 4, betul? Min 4 sin 2X. Turunan kedua nih. Kalau menggunakan uji turunan kedua, tadi caranya sudah kita peroleh absis titik stasionernya 45 derajat, 135 ya tadi ya. Dengan berapa tadi? 315, ada satu lagi. Nah, ini masukkan ke turunan keduanya. Coba masukkan ke sini, ya, ke sini. Min 4 sin gitu. 2 kali 45 sin 90. 1 kali. Negatif kan? Kalau negatif, turunan keduanya, ini bukan turunan pertama ya, jangan ketukar. Kalau negatif berarti titik balik maksimum, gitu. Boleh pakai uji turunan kedua. Misalkan Bu, saya nggak percaya, satu lagi deh. Kan ada 4 tadi ya, 135 misalkan. Mau pakai uji turunan kedua, dimasukkan. Ke mana? Jangan ke Y aksen, kan mau uji turunan kedua. Ke sini. Y aksen atau F aksen. X-nya diganti 135. Min 4 kali. Biasa dimasukkan. Sin 2 kali 135 sin 270. Sin 270. Bayangkan grafik. Min 1. Min 1 kali min 4. Positif. Ini bukan gradien ya, kalau turunan kedua bukan gradien, bukan. Ini uji turunan kedua. Positif. Uji turunan kedua fungsinya untuk apa? Menentukan jenis titik balik. Ulangi. Turunan kedua untuk menentukan jenis titik balik. Kalau negatif maksimum, turunan keduanya positif, adalah titik balik minimum, gitu. Ini baru 2 nih yang diuji. Coba uji lagi yang ketiga, uji lagi yang keempat, caranya sama. Caranya sama tuh. Oh, ini dulu. Boleh ya. Kalau kamu menyukai video ini, like. Lalu kalau misalkan ada yang membutuhkan teman-teman kamu, baik di satu sekolah ataupun di yang sekolah yang lain, silakan share. Ibu berharap komen mana bagian yang tidak mengerti atau apa yang mau ditanyakan atau apa yang ingin dibahas atau soal mana yang ingin dibahas, sampaikan ke Ibu biar Ibu buatkan videonya ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa, tahu nggak cara subscribe? Itu yang di bawah tuh, yang klik nanti muncul subscribe. Klik nanti, apa gunanya? Terkoneksi dengan video-video Ibu. Bagi yang belum, silahkan subscribe.
Nah, sekarang tadi titik balik ya. Sekarang, apa sih syarat fungsi naik? Nah, biar nggak terlalu pusing. Video yang kemarin teorinya semuanya terlalu banyak, terlalu padat. Sekarang Ibu pilah-pilah ya. Nanti soal ini yang ke-1, nanti ada lagi yang kedua. Syarat fungsi naik adalah Y aksen lebih dari Y aksen kalau ini Y aksen. Kalau yang tadi uji turunan kedua, hati-hati ya, jangan bolak-balik. Kalau ini turunan pertama. Fungsi naik, Y aksennya, gradiennya, dy dx-nya, f aksennya lebih dari 0. Itu ya. Yang kedua, syarat fungsi turun. Y aksennya turunan pertama, gradiennya, f aksennya, diferensial derivatifnya kurang dari 0. Kurang dari 0 itu apa? Negatif. Gitu. Nah, coba kita lihat ya. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun tanpa menggambar ini. Tanpa menggambar, tapi kita menentukan fungsi intervalnya, fungsi Y sama dengan cos 2X. Naik di mana, turun di mana tanpa menggambar. Nanti bisa untuk semua fungsi gitu. Intervalnya di antara 0 sampai 360 ya. Diketahui Y sama dengan cos 2X. Ya. Sebelum kita mengetahui interval-intervalnya, kembali lagi kita tentukan Y aksennya dulu. Y aksen sama dengan 0 dulu. Y aksen sama dengan 0. Gitu. Coba kita cari dulu Y aksen. Y aksen sama dengan turunan cos 2X min sin 2X. Kali, bagus. Kali 2 ya. Turunan 2X2. Berarti hasilnya min 2 sin 2X. Ini Y aksen. Cari dulu yang mengenai titik stasioner. Bukannya ditanya fungsi naik sama turun, bukan stasioner. Iya, biar tahu batas-batasnya. Biar tahu X-nya di mana batasnya. Jadi cari dulu Y aksen sama dengan 0. Ya. Y aksen harus 0 ya, titik stasioner. Ini ganti aja sama 0. Nih, ganti sama 0 nih. Ini Y aksen nih. Ini Y aksen nih. Min 2 sin 2X sama dengan 0. Min 2X, min 2 sin 2X sama dengan 0. Ini. Bagi min 2 biar mudah. Kalau udah ngerti sih ini ya pasti sin 2X-nya 0 kan. Sin 2X sama dengan 0. Nah. Sin berapa saja yang hasilnya 0? Ayo grafik, ayo. Aduh, kan kalau nggak bisa repot. Sin 0 adalah 0. Terus sin 180 adalah 0. Nah, jadi yang pertama 2X-nya harus 0 derajat. Yang kedua 2X-nya harus 180 derajat. Plus K ya, bagi 2 0, bagi 2 180, K-nya 0. K-nya bilangan bulat kan, 0 berarti 0 derajat. Kalau K-nya 1 berarti 180 derajat. Untuk yang kedua, sin 180 kan 0, jadi 180 pakai perioda, bagi 2, 90, bagi 2X, bagi 2 ini 180. K-nya jangan dibagi 2 lagi, salah satu ya. K-nya 0,90, 0 kali 180 maksudnya, tambah 90. K-nya 1, 270 ya, 180 tambah 90. Jadi nih, 0 derajat, 180, 90, 270. Batas-batasnya harus diperhatikan untuk fungsi interval fungsi naik dan turun.
Nah, kita lihat. Nah, ini maksudnya. Ini batas-batasnya nih. 0 derajat yang tadi. Yang kita peroleh dari mana nih 90? Y aksen sama dengan 0 ya. Ini 0 derajat. Kalau mana nih mouse-nya? Nah, kalau 0 derajat sama 360 derajat interval yang dimintanya ya. Nah, yang tadi nih batas-batasnya. Y aksen sama dengan 0 tadi kita peroleh 90. Terus 180. Terus 270 gitu. Ya. Kita mau cari apa? Interval, tentukan interval fungsi naik. Dan tentukan interval fungsi turun. Fungsi naik, syaratnya Y aksen positif. Ingat, Y aksen. Y aksen positif. Nah, Y aksen yang kita tes. Y aksen kan tadi apa? Min 2 sin 2x. Harus dicek satu-satu. Batas antara 0 sama 90. Ini banyak tak terhingga titiknya ya. Cukup diuji satu titik. Ambil yang istimewa. Ya enggak. 30 boleh, 45 boleh, 60 boleh. Misalkan 30 derajat. Nah, 30 ya. Masukkan ke Y aksen. Y aksen. Gradien Y aksen. M. Min 2 sin 2 kali 30 sin 60. Sin 60 positif, positif kali negatif, negatif. Negatif ya. Yang ini di antara 90 sama 180 bebas ambil satu titik. Masukkan lagi. Oh, positif. Sebetulnya ya. Nah, ini fungsi dia akan berganti. Kalau di sini sudah negatif, dia akan positif. Ini ciri fungsi yang apa? Oh, kamu belum ngerti mungkin fungsi ganjil dan genap. Pokoknya kalau kamu nggak percaya, boleh dicoba aja salah satu ya. Salah satu. Antara 90 180 misalkan mau yang mana? Oh, 120 aja Bu, boleh. Masukkan ke gradien Y aksen. Masukkan nih X-nya ganti sama 120. Kali 2, 240 min 2 sin 240 kan positif, positif kali negatif ya. Sin 240 kan negatif. 2 kali 120, 240. Sin 240 negatif. Negatif kali negatif positif tuh. Sebetulnya kalau kamu sudah temukan yang ini ya, interval ini negatif, langsung aja jawab positif, negatif, positif gitu. Bu, apa sih negatif positif, negatif positif? Ya itu Ibu mau tanya, apa tuh negatif positif, negatif positif? Ya, bagus. Gradiennya negatif, berarti fungsi turun. Betul? Gradiennya positif, berarti fungsi naik. Nah, negatif fungsi turun. Positif berarti fungsi naik. Nah, gitu. Itulah. Jadi tentukan interval Y sama dengan cos 2X. Soalnya cos 2X, Y sama dengan cos 2X. Interval fungsi itu naik. Ya naik ya ini. Yang ini. Y aksen. Y aksen. Ini apanya nih? Y aksen positif naik. Antara 90 180. Sama ini. Antara 270 360. Ini bacanya gimana? Boleh gini. X lebih dari
270 dan ya, dan bukan atau, dan beda makna dan atau. Dan X kurang dari 360. Itu. Kalau fungsi turun, ya ini yang negatif nih. Antara 0,90, antara 180, 270. Jadi kita bisa menentukan interval fungsi naik dan turun tanpa menggambar. Ya, kita langsung jawab seperti tadi. Cuma Ibu mau menunjukkan bahwa ini benar. Tunggu ya. Ini benar. Coba lihat. Ini Y sama dengan cos 2X nih. Ini kan perubahan apa nih? Gradien ya. Gradien. Ini gradiennya maksudnya nih. Gradiennya positif, negatif, positif. Ini antara 0 sama 90, 0 sampai 90 nih. Dari sini ke sini ya. Kan turun dia. Tuh. Terus yang mana yang turun lagi? Yang ini ya. 180 sampai 270 nih yang ini nih. Ayo sebentar nih. Gak bisa didorong. Sampai sini ya. Dari sini sampai sini ya. Ini apa nih? Turun kan? Nah, turun. Coba yang naik nih. 90 sampai 180 ya. Ini ya. Nah, ini. Yang ini kan X-nya. X-nya loh. X-nya maksudnya nih. X-nya. Ini naik. Tuh. Tuh. Yang naik ini nih. Ini X-nya nih maksudnya. Ini gradien. 270 sampai 306. Oh, ini udah lebih. Ini nih. Nah, segini nih. Ini fungsinya naik. Nah, gitu. Ini nanti terus-menerus berulang-ulang ya. Kita lanjutkan. Sekarang tentukan titik balik maksimum. Balik lagi ke maksimum dan minimum fungsinya yang beda ya. Y sama dengan sin 2X min 30 tanpa menggambar nih. Tapi yang ditanya titik balik ya. Titik balik. Cari dulu apa? Ini bukan fungsi interval. Interval fungsi naik dan turun, bukan ya. Titik balik. F aksen X sama dengan 0. Itu syarat utama. Mencari interval juga kita cari F aksennya ya. Batas-batasnya kan. F aksen X sama dengan 0. Turunan sin. Turunan sin 2X min 30 cos 2X min 30 dikali. Kali turunan dari 2X min 30. Ini kan variabelnya X. Kalau ini konstanta ini. Turunan 2X, 2. Nah, ini turunannya nih. Turunan pertama. Kan mau cari titik stasioner. F aksen X-nya harus 0. Ini ganti sama 0 nih. Ganti sama 0. Kalau udah ingin langsung boleh ya. Ini Ibu menjelaskan biar ngerti. 2 yang ini cos 2X min 30 sama dengan 0. Bagi 2 saja cos 2X min 30 sama dengan 0. Cos berapa yang 0? Ayo, cos berapa? Ayo. Cos 90. Jadi 2X min 30 harus 90 derajat. Dengan berapa? 2X min 30. Cos berapa yang 0? Cos 270. Jadi 2X min 30 ganti dengan 270 ya. Pakai perioda biasa. Ini pakai perioda. Dibagi 2. Ini. Ini dipindahkan jadi 120. Pakai perioda. Ini dipindahkan jadi 300 pakai perioda. Lalu bagi 2, X ini 150 ya. K-nya 0, 150, K-nya 1,
180 tambah 150 ya. Ini K-nya 0, 60, ini 240. Ini baru X-nya ya. X-nya 60 derajat. Terus 150 derajat. Terus 240 derajat. Terus 330 derajat. Absisnya, X-nya. Nah, kita lihat. Karena yang ditanyakan titik balik, nah, masukkan ke Y. Tadi 60 derajat, 150 derajat, 240, 360. Kita masukkan ya. X-nya 60. Jika X-nya 60, masukkan aja nih 60 nih, 60. Sin 2 kali 60, 120. Kurangi 30 yang ini. Ini 90. Sin 90, 91. 60 derajat, 1. Untuk X-nya 150 nih. 2 kali 150, 300. 300 kurang 30, 270. Sin 270 min 1. Jadi 150 derajat, min 1. Nah, 240. Masukkan ke Y. Jika X-nya 240. Nah, ini kita lihat ya langkah-langkahnya. Sin 2 kali 240, 480 kurang 30, 450. Sin 450. Kurangi 360. Sin 91. 240 derajat, 1. Ya. Kemudian untuk X-nya yang satu lagi 330. Nah, masukkan sin 2 kali 330. 660 kurangi 30. 630. Betul? Nah, 662 kali 330. 660 kurangi 30. 630. 630 itu kurangi saja 360. 270. Sin 270 min 1. Jadi titiknya 330 derajat, min 1. Lihat saja ya. Boleh pakai uji turunan kedua. Boleh juga langsung. Kita lihat Y-nya, nilainya. Nilai maksimumnya Y-nya. Ini 1. Ini min 1. Ini 1. Ini min 1. Berarti pasti nih. Titik balik maksimumnya 60 derajat, 1 dan 240 derajat, 1. Sedangkan titik balik minimumnya, wah ini 150 derajat, min 1 dan 330 derajat, min 1. Nah, diingatkan lagi ya. Like dan share lalu komen. Jangan lupa subscribe kalau baru menemukan video Ibu. Dan sekali lagi selamat belajar. Jangan lalai. Kalau ada mulai ada hama, ada serangan, ada rasa malas, langsung cut. Bangkitkan lagi, semangat lagi. Ya, sampai ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat, Ibu, kalian semuanya tetap sehat ya. Sampai jumpa.